Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini kita akan membahas tentang hukum keuntungan yang diperoleh dari harta yang terkena zakat. Nah, sesungguhnya para ulama sepakat kalau ada harta yang belum mencapai nisab, kemudian diperoleh keuntungan dari selain labanya sehingga jumlahnya ini mencapai nisab, maka perhitungan haul itu dimulai sejak hari sempurnanya nisab tersebut. Nah, para ulama berselisih pendapat tentang seseorang yang memperoleh keuntungan sementara ia mempunyai harta lain yang telah mencapai nisab dan juga telah berlalu haul atau waktu 1 tahun. Nah, kata Imam Malik, harta keuntungan itu harus dizakati jika memang sudah mencapai nisab dan sudah berlalu waktu 1 tahun. Harta tersebut tidak boleh digabungkan kepada harta yang telah terkena kewajiban zakat. Pendapat ini disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Abu Hanifah dan juga murid-muridnya dan Ats-Tsauri, semua harta keuntungan itu dizakati berdasarkan haul harta pokoknya yang sudah mencapai nisab. Begitu juga dengan laba. Nah, perbedaan pendapat ini itu disebabkan persoalan apakah harta keuntungan itu dianggap sebagai harta tambahan harta pokok atau dianggap sebagai harta tersendiri. Nah, ulama-ulama yang menganggap status harta keuntungan tersebut sama dengan harta yang tidak terkena kewajiban zakat, maka mereka mengatakan bahwa harta tersebut tidak terkena zakat. Sebaliknya, ulama-ulama yang menganggap status harta keuntungan tersebut sebagai harta yang menambah pada harta lain dan merupakan bagian daripadanya, maka mereka katakan jika harta tambahan tersebut terkena zakat karena sudah mencapai 1 nisab, maka haulnya diperhitungkan berdasarkan haul harta pokoknya. Dalil umum berupa sabda Nabi, la zakata fi malin hatta yahula alaihil haul. Artinya tidak ada zakat sama sekali terhadap suatu harta sebelum berlalu waktu 1 tahun padanya. Nah, menuntut tidak adanya penggabungan suatu harta pada harta yang lain kecuali berdasarkan sebuah dalil. Dalam masalah ini, Imam Abu Hanifah berpegang pada pengkiasan uang tunai dengan binatang ternak. Di antara ketentuan dasar yang dibuat pegangan oleh Imam Abu Hanifah di dalam masalah ini adalah bahwa haul itu tidak disyaratkan harus terdapat pada semua bagian harta yang telah mencapai nisab, melainkan cukup terdapat pada kedua ujungnya saja. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, jika suatu harta itu sudah mencapai nisab pada awal tahun, kemudian sebagiannya hilang sehingga kurang dari nisab, lalu pada akhir tahun diperoleh harta lain sehingga tercapai lagi nisabnya, maka harta tersebut terkena kewajiban zakat. Sebab meskipun harta ini tidak mencapai haul dengan sempurna, tetapi pada semua bagiannya ini merupakan satu harta dengan haul itu sendiri, sedang pada kedua ujungnya itu telah mencapai nisab. Nah, sepertinya haul yang disyaratkan pada harta tersebut hanya pada harta tertentu saja yang tidak bertambah atau berkurang, baik karena laba, keuntungan, atau lainnya. Sebab yang dimaksud dengan haul adalah keadaan suatu harta sebagai suatu kelebihan yang tidak diperlukan. Karena suatu harta yang tetap berada di tangan pemiliknya selama waktu 1 tahun tanpa mengalami perubahan, berarti pemiliknya itu tidak membutuhkannya. Makanya harta tersebut wajib dizakati. Sebab pada hakikatnya zakat ini hanya diwajibkan pada kelebihan-kelebihan harta. Ulama-ulama yang menganggap persyaratan haul pada suatu harta itu disebabkan ada tambahan. Mereka mengatakan bahwa keuntungan atau labanya itu harus digabungkan pada harta pokok dan nisabnya itu harus diperhitungkan pada kedua ujung haul. Nah, oleh sebab itu menurut Imam Malik, seseorang yang pada awal haul mempunyai binatang ternak yang wajib dizakati, kemudian pada akhir haul ia menjualnya dan membeli lagi binatang ternak yang sejenis, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, tampaknya Imam Malik dalam masalah ini setuju pada pendapat Imam Abu Hanifah.
Dan seperti sudah dijelaskan, Imam Malik juga setuju pada pendapat Imam Abu Hanifah yang mengkiaskan keuntungan uang tunai dengan keuntungan binatang ternak. Wallahu a'lam bishawab.